Halo, teman-teman semua. Mungkin kamu sekarang ingin tahu sebenarnya bisa nggak sih membeli rumah dengan reksadana atau seenggaknya mempersiapkan DP-nya untuk apa namanya beli rumah dengan berinvestasi di reksadana. Kita nanti sama-sama coba bahas ya dari jawaban dari ChatGPT juga. Nah, sekarang aku juga udah mulai coba untuk edukasi melalui ChatGPT. Karena apa? Dengan ChatGPT ini sendiri kan banyak yang kita bisa explore. Ya dari AI sendiri. Dari pendapat aku, kamu jangan jadiin AI itu sebagai musuh. Karena akhirnya suatu hari nanti, ingat nih omongan saya ya. Ini mungkin kamu terserah deh. Kamu lihat ini 1 tahun, 2 tahun. Lo boleh hujat gua. It's okay. Di tahun itu, AI itu bakal penuh. Kalau lo reject AI, lo bakal jadi orang terbelakang. Dan lo bakal jadi, bukan jadi apa-apa. Lah, itu banyak kok sekarang yang sukses tanpa AI. Benar, di zaman sekarang dan di zaman dulu, waktu itu selalu berevolusi. Semakin berjalannya waktu, lo nggak bisa selalu pakai cara yang lama. Lo harus up to date terhadap cara baru. Oh iya, eh, bisa bisa kok dengan cara lama. Terserah. But at the end of the day, yang menentukan lo berhasil atau enggak adalah diri lo sendiri dan juga cara berpikir lo. Jadi gue berharap teman-teman yang mau nonton ini adalah teman-teman yang mau terbuka, ya mau belajar, mau AI gimana pun, ya jangan sampai AI ngontrol kalian, tapi kalian ngontrol AI. Itu yang aku pengen ajarin ke teman-teman semua. Nah, kita bahas soal rumah ya. Nah, rumah mempersiapkannya dengan berinvestasi di reksadana. Mungkin sebelum ke situ, buat teman-teman yang pengen mempelajari tentang ChatGPT lebih dalam, nanti kalau kamu misalkan pas penjelasan tertarik ya, kamu bisa beli aja video tutorial dari aku juga, itu ada di bawah ini kalau nggak salah. Itu jadi video tutorial ini sebenarnya mengajarkan bagaimana teman-teman semua di dunia usaha atau mungkin kalian sebagai pelajar menggunakan ChatGPT lebih maksimal dan membantu pekerjaan kalian. Kalian mau nggak misalkan kerjaan lebih gampang, lebih cepat kelar ya kan? Ya kalau lo cepat kelar lo bisa ngelakuin yang lain kan gitu. Ngapain lo ngelakuin hal itu dan lo berjam-jam gitu. Nah terus orang bilang sama gue maksudnya, ah berarti lo benar-benar di ini nama AI dong. No, come on. Lo dapat dari AI tapi bukan berarti lo dikontrol sama AI. Lo pikir lagi, kalau logisnya nggak masuk ya lo jangan jangan ikutin. Lu bikin prom yang baru, stick terus. Nanti juga ada satu dua yang oke nih, udah oke, baru lu customize dengan tulisan lu sendiri. Nah, kenapa orang banyak yang salah? Karena pada dasarnya mereka tuh copy paste doang. Dan lu nggak bisa kayak gitu. At the end of the day, lu lihat nanti omongan gua. Lu lihat juga sekarang YouTube gua. Lihat berapa tahun lagi gua akan jadi seperti apa. Nah ya, kalau lu mau ngikutin perjalanan gua, trust me, lo bakal jadi seseorang. Karena apa? Lo tuh tidak pernah tertutup akan suatu hal. Orang yang tidak tertutup akan suatu hal, ilmunya banyak, ya. Terlepas dari ada yang lo mau buang, kayak ada yang lo mau keep, itu terserah lo, gitu ya. Ya make sure lo jadi orang yang terbuka. Dan gue berharap video ini bakal ngebuka mindset lo juga. Oke, sekarang gue akan share screen sama lo pada, ya. Ini di Safari ya. Jadi bisa nggak ya gue coba dulu. Gue pengen gedein dulu sih layarnya. Wah, kok jadi makin kecil ya? Wait, wait. Oke, gini deh. Sekarang yang depan layar kalian ini adalah ChatGPT kan. Nah, ChatGPT ini sendiri lo bisa explore dari banyak aspek lah. Ya, misalkan lo nanya tadi apa nih? Aku mau membeli, mau merencanakan membeli rumah, rumah. Tetapi DP-nya, tetapi DP-nya dari reksadana investasi dari hasil hasil investasi di reksadana. Berikan panduannya gitu ya. Nih, hmm. Oke. Di sini, nah ada beberapa step. Lo tadi kalau merhatiin nih,
pembelajaran gue apa? Jangan lo terima mentah-mentah AI, tapi lo juga jangan nolak AI. Karena jujur aja AI itu ngebantu gue banget gitu. Dan ya sejago-jagonya AI lo lebih jago dari AI. Cuman AI itu mempercepat tugas lo doang gitu. Mempercepat bukan berarti copy paste lo. Lo mempercepat itu adalah lo udah dapat nih file kasarnya, lo tinggal rapiin, lo benerin deh bahasanya, lo rubah dengan bahasa lo. Tapi lo tahu alurnya kemana, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Pertama, menurut dia adalah tetapkan tujuan keuangan. Menurut gua itu adalah hal yang benar. Karena kalau lu misalkan investasi, sepengetahuan gua ya, yang udah sekitar dari 2015 lu bisa cek lah. Gue bikin konten tentang investasi. Itu pertama lu harus tahu tujuan lo kemana gitu ya. Misalkan lo mau DP rumah. Umumnya DP rumah adalah 10 atau sampai 30% dari harga rumah. Misalkan 500 juta, berarti DP-nya 50 juta. Oke, lo udah tahu nih DP-nya. Terus target lo dalam berapa tahun nih lo pengen beli rumah ini. Ya nanti lo bakal coba pilih reksadana sesuai dengan target lo ini. Oke, baru setelah lo udah tahu, gue kayaknya mau beli untuk DP rumah 5 tahun lagi misalkan. Ya udah berarti lo komit nih, lo mau nyisin berapa. Nah, kedua lo harus pilih dulu reksadana yang tepat. Kurang dari setahun, itu misalkan reksadana pasar uang. Ya kalau di Ciptadana ada yang namanya reksadana Ciptadana Cash tuh. Lo mau cek, lo coba cek deh di apa namanya di website mereka juga ada. Ya, terus misalkan 1 sampai 3 tahun, itu lo bisa reksadana obligasi ya. Itu juga kalau 3 tahun lebih itu bisa campuran atau saham. Tapi menurut gue sih baiknya kalau reksadana saham tuh 5 tahunan sih. Nah, di sini kan reksadana saham tuh ada juga cipta andalan ekuitas. Itu juga lo bisa cek di websitenya. But at the end of the day, sebenarnya lo bisa mencapai tujuan lo tuh dengan reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan lo. Ya, jadi makanya tadi yang pertama adalah lo harus tahu tujuannya kemana. Kalau lo nggak tahu tujuan lo kemana, ya lo kemana-mana gitu. Ngerti kan? Lu kayak gue mau ke ngantor nih di Sudirman. Ya berarti gue targetnya udah tahu Sudirman di Plaza Asia misalnya. Ya udah, gue ke situ. Gue nggak akan lari ke mana, kemana, kemana, karena gue udah tahu tujuannya ke situ. Nah makanya lu harus tahu tujuannya, baru lu pilih instrumennya. Instrumen tuh anggapannya adalah kayak kendaraan lu. Kendaraan lu apa sih? Lo mau pakai mobil, mau pakai motor, lo mau pakai bajai, terserah. Pada dasarnya kan ada yang cepat, ada yang super cepat, ada yang lambat gitu. Dan ada biayanya, ada resikonya dan lain-lain. Itu sama kayak investasi. Oke, nah di sini adalah hitung jumlah investasi bulanan. Nah ini di sini ada rumus future value ya. Target dana berapa, terus juga nantinya bakal seperti apa. Ini sebenarnya ini tuh untuk mengetahui kira-kira nilai ke depannya tuh bakal seperti apa sih ya. Ini future value ya. Kita mau lihat nilainya ke depan tuh bakal kayak gimana. Karena pada dasarnya kan kalau kita mau menargetkan untuk rumah, itu biasanya kan terjadi inflasi ya atau kenaikan. Dan takutnya tuh kita mempersiapkan yang katakan 100 juta, ternyata pas sudah 5 tahun lagi udah naik jadi 200 juta kan gitu. Jadi lo mesti pakai future value. Itu pun ada kalkulator finance kok, lo bisa cek sendiri. Atau lo sekarang udah ada ChatGPT kan, lo tanyain aja. Bilang, harga rumah gue sekian nih gitu ya. Katakan DP-nya 200 juta, set, DP-nya 200 juta. Nah kalau lo DP-nya 200 juta, lo tanyain kira-kira dalam 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, harganya jadi berapa ya kalau apa namanya dihitung dengan inflasi masa depan untuk rumah di daerah ini. Ya lo tanya, udah setelah itu nanti ChatGPT bakal bantu hitung lo gitu. Ya nanti lo kurasi lagi kira-kira masuk akal atau enggak. Ya sudah, maksud gua sekarang udah ada AI, lu juga nggak perlu stres gitu ya. Eh, Maksud gua tolonglah kalau kayak kayak gitu-gitu tuh jangan sampai lu resisten gitu loh. Kayak lu merasa bener kayak oh iya AI tuh jelek atau apa. Come on. Yang jelek itu adalah lu ketika AI itu lu bener-bener copy paste gitu. Kan kalau copy paste belum tentu benar. Nah, kalau lo benar ya nggak ada salahnya. Kalau lo misalkan, oh iya ini buat skripsi atau apa lo pakai AI gitu ya. Ya, lo pinter-pinter dikit lah lo kalau lo pakai AI lo benerin ke, terus ada dari bahasa lo ke, ada ini lo sendiri. Jadinya tuh hasilnya emang murni lo, tapi AI itu mempercepat kerjaan lo doang gitu. Itulah. Jadi
kalau orang pintar mengendalikan AI, orang bodoh dikendalikan oleh AI. Kamu orang yang mana? Oke ya, pastiin kamu orang yang pintar. Oke, ini udah dikasih tahu nih rumusnya. Baru setelah itu rutin dan disiplin berinvestasi. Menurut gue benar. Jadi kalau lu udah tahu targetnya berapa, ya lu udah tahu instrumen apa, lu udah tahu tujuan lu kemana, atau apa, ya udah lu rutin dalam berinvestasi. Well, kalau lu rutin ya teman-teman semua, lu jadinya cepat nih. Kalau lu tinggal nungguin bonus-bonus, kelar hidup lu gitu. Ya jadi kalau bisa tuh konsisten, konsisten gitu loh. Jadi ketika lo konsisten, konsisten gitu, itu kan akan ada hasilnya juga kan. Jadi, nah ini bahkan kalau dia bilang auto debit tuh, ya. Cuman kalau enggak ya udah investasi rutin aja setiap kayak misalkan gue gajian tanggal 20 sekian, ya udah berarti dari situ lo sisihin, lo sisihin, lo sisihin, lo sisihin gitu loh. Terus kita lihat juga dari pantau kinerja reksadana. Jadi kita harus evaluasi ya, teman-teman. Jadi kita evaluasi secara berkala kira-kira gimana nih dari hasil investasi kita. Apakah minus atau plus? Wajar atau enggak? Kalau misalkan investasi di saham atau reksadana saham ya, lo turun di tahun pertama menurut gue itu hal wajar. Kalau lo reksadana pasar uang di tahun pertama terus lo minus, menurut gua itu nggak tepat berarti. Ya, karena reksadana pasar uang sendiri ya walaupun dia volatile itu harusnya kecil ya. Ya udah gitu. Jadi lo harus cek dulu pas nggak nih gitu loh, sesuai nggak kinerjanya dan juga memang pas nggak sama gua gitu. Kalau gua emang cocok profil resikonya sama reksadana yang gua ambil itu biasanya lo mau turun pun juga nggak jadi masalah. Itu ya. Lalu terus 6, amankan dana saat mendekati target. Jadi kalau lo misalkan udah dekat sama target, katakan udah mau mendekati 5 tahun, lo bisa switching tuh dari reksadana saham lo ke reksadana pasar uang. Karena lo takut kayak misalkan volatilenya tiba-tiba tinggi atau mungkin gimana-gimananya. Jadi lo harus alokasiin dulu. Karena takutnya tuh fluktuasi pasar kan. Itu benar. Yang ketujuh, sisihkan dana darurat. Karena ya sebenarnya sih gua di sini agak nggak setuju ya. Karena pada dasarnya lo kalau mau mau ini beli rumah atau DP rumah, sebenarnya lu harusnya dana darurat juga lu udah mainin nih, lu udah sisihin. Kalau lu mau capai dulu rumah terus dana darurat lu nggak save, akhirnya kepake-pakai terus. Jadi menurut gua harusnya berbarengan. Kalau lo berbarengan kan jadinya lebih apa ya, lebih enak aja sih gitu. Dan lu tuh nggak kepake dananya gitu loh. Nanti malah nggak achieve gitu. Jadi make sure dana darurat lu tetap dijalanin sambil lu nyisihin. Ya, terus habis itu konsultasi dengan ahli, misalkan ada financial planner mungkin atau siapa kek gitu, itu juga bisa. Nah, at the end of the day sekarang gue udah kasih tahu nih ke kalian ya, resepi-resepinya, rumus-rumusnya juga, dan ini dari ChatGPT dan gue udah jelasin ke kalian. Nah, balik lagi sekarang tingkat keseriusan kalian tuh semana sih gitu. Komitmen kalian gimana sih? Ketika things got hard, gimana sih komitmen? Ya, ya kalau menurut gua gitu ya, ini sekarang sharing-sharing aja. Kalau lo rasa memang lagi tough nih di bulan ini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah lo invest. Tapi kalau lo emang ada, lo sisihin mau 10.000 kek, lo reksadana ada yang dimulai dari 10.000 kok, lo di Cipta Andalan Ekuitas 10.000 gitu reksadana sahamnya, reksadana pasar uang misalkan Cipta Dana Cash dimulai 10.000. Ya maksud gua, ya just do it man. Lo nggak usah pikirin lo, mohon maaf sekarang jabatan lo di bawah ke atau lo sekarang udah direktur ke atau mungkin owner gitu. Ya udah, lakuin aja karena kan hidup lo juga akan berubah. Nanti jumlah investasi lo harusnya juga akan meningkat. Ya, sabar. Tapi yang penting kamu mau konsisten. Mudah-mudahan video ini bakal ngebantu lu juga untuk bisa mencapai untuk DP rumah juga ya. Dan apa ya, dan jangan sampai lu anti sama AI juga. Jadikan AI itu sebagai partner kalian bahkan menjadi ya teman kalian lah gitu. Ya kan kalau lo temen kan nggak 100% apa omongannya dia lo terima kan. Tapi kalau sekalipun benar ya udah lo terima gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lo harus kurasi-kurasi juga lah gitu ya. Oke, dan bila teman-teman tertarik untuk membeli tutorial gua gitu, untuk kayak menguasai ChatGPT dan lu bisa ngedalamin ChatGPT, lu bisa aja coba cek di keranjang yang ada di bawah ini, lu beli aja. Cuma 50.000 kok.
Gue ngomongnya cuma 50.000 karena gue believe ilmu yang di situ. Dan kalau lo terapin itu lebih daripada itu. Jadi lo cuma spend 50.000 tapi yang lo dapat mungkin bisa berjuta-juta bahkan puluhan juta. Ya, yang penting lo tuh dari setelah lihat tutorial gue lo belajar terus. Lo praktekin setiap hari. Ya, dengan cara seperti itu lo akan kebantu sama ChatGPT sendiri. Ya, untuk ngembangin skill lo, untuk ngembangin apa namanya kemampuan lo juga, mau dalam berinvestasi ataupun ngapain aja. Ya, itu bisa panjang, tapi intinya seperti itu. Dan kalau lo rasa video gua sangat ngebuka pikiran lo dan juga ngebantu lo, lo coba share aja ke teman-teman sama sanak saudara lo ya. Dan jangan lupa untuk like juga untuk support konten gua untuk naik lagi ke FYP, asik. Untuk naik ke eh, YouTube lagi, bahkan gue jadi peringkat pertama lagi karena gue udah lama banget gue nggak peringkat pertama. Jadi hopefully kalian bisa bantu juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Thank you.